silahkan duduk ya. Di sini ada 2 kursi. Kamu boleh memilih kursi mana aja yang menurut kamu kamu duduk tuh bakal nyaman. Mau kursi yang ini? Oh iya, boleh, silahkan duduk. Saya duduk di kursi ini, apa boleh? Boleh. Oke. Sudah nyaman duduknya? Sudah. Nah, baik. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Cindy Anissa Irafianti dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini kita akan melakukan konseling ya. Biar lebih kenal gitu ya, boleh perkenalkan nama kamu, nama siapa? Nama aku Rahmaya Maula, dari Unsil, Universitas Siliwangi, jurusan manajemen. Sekarang semester 7. Oh iya, semester 7 ya. Oke, baik. Tadi perjalanan ke sini lancar? Alhamdulillah lancar, paling agak macet aja sih. Oh, agak macet ya. Naik motor kan? Iya, naik Oh, motor. iya, naik motor ya. Kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah lebih tenang sih, senang juga. Oh, lagi senang gitu ya. Ya, bagus. Ini kamu penampilannya rapi banget ya. Kalau boleh tahu ada acara atau habis dari mana? Kebetulan habis dari sini mau nyusun skripsi. Oh, mau nyusun skripsi ya. Semangat ya skripsiannya. Terima kasih. Berarti kesibukan akhir-akhir ini tuh cuma nyelesain skripsi aja, skripsi. Sebelum sesi konseling ini dimulai ya, saya ingin nanya nih, kalau boleh tahu, kamu tahu konseling ini dari mana? Tahu saya dari mana? Tahu dari temennya temen aku. Oh, tahu jadi teman kamu tuh punya teman yang kenal aku gitu ya. Oke, jadi kamu tertarik ingin mengkonseling gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya Anda pernah melakukan sesi konseling apa tidak? Belum pernah sih, baru ini pertama. Oh, belum pernah ya. Jadi ini pertama kali ya? Pertama. Iya. Sebelumnya udah tahu belum kamu apa arti konseling itu? Konseling sih aku tahunya lebih kayak penyelesaian masalah sih. Oh iya, penyelesaian gitu. Oh iya, benar-benar. Tapi izinkan saya menjelaskan lebih detail ya. Jadi konseling itu ya sebuah layanan dari konselor untuk konseli atau klien gitu ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan, atau lebih singkatnya tuh ini ya, permasalahan klien yang awalnya berada di sisi negatif menjadi ke sisi positif ya gitu. Udah mengerti? Oke. Maaf ya, tidak ada kesalahan kata. Nggak apa-apa. Ya. Nah, baik, saya di sini juga izin merekam ya. Rekaman ini tidak akan disalahgunakan, hanya untuk sebagai bahan pembelajaran saja. Oke. Baik, selama sesi konseling juga terdapat beberapa asas ya, ada 3 asas. Jadi yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana apapun pembicaraan selama sesi konseling ini berlangsung tidak akan bocor gitu ya, akan dijaga kerahasiaannya. Begitupun dengan video ini. Jadi tidak akan bocor ke pihak luar atau pihak manapun gitu ya. Nah, kalau boleh tahu siapa aja yang boleh mengetahui video atau sesi konseling ini? Kalau bisa sih hanya kita aja. Oh, hanya kita aja gitu ya. Orang tua enggak? Enggak juga. Teman enggak ada juga? Enggak. Pacar? Enggak ada. Oke, baik. Tadi kan ada asas kerahasiaannya, yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, di sini aku sebagai konselor dan Teteh sebagai konseli harus sama-sama saling terbuka gitu ya, biar sesi konseling itu berjalan dengan lancar ya. Yang terakhir ada asas kesukarelaan, di mana di sini kamu ya datang ke konseling itu atas dasar kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ya kan, betul kan? Betul. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Ya. Ya baik, itu ya yang perlu Anda diketahui. Oh iya, saya juga izin selama sesi konseling berlangsung izin mencatat ya hal-hal yang Anda rasakan dan Anda ceritakan gitu. Apakah diperbolehkan? Boleh, silakan. Oke, terima kasih ya. Nah, di sini di sesi konseling ini juga ada kontrak waktu. Kontrak waktu biasanya
30 menit sampai 45 menit ya. Mhm. Di sini juga akan dilaksanakan sekitar 4 atau 5 sesi. Oke. Apakah Anda mengerti? Ngerti. Ya ngerti ya. Jadi misalnya satu sesi itu pertemuan pertama, sesi kedua pertemuan kedua gitu. Oke, Jadi gitu. ada beberapa sesi di sini tuh. Oke, apakah dipahami? Ya. Oke ya. Eh, Terakhir ya, saya izin menjelaskan peran saya dan peran Anda, peran saya sebagai konselor dan peran Anda sebagai konseli. Nah, di sini saya sebagai konselor ya untuk membantu Anda mencari jalan keluar permasalahan yang sedang Anda alami. Di sini Anda Anda juga ya sebagai konseli harus menceritakan, harus terbuka kepada saya dengan permasalahan yang Anda alami. Oke, baik, bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan sebelum mulai? Sudah. Sudah ya. Oke. Jadi saya sudah membaca ya intake form yang sudah ada isi. Boleh nggak kalau Anda menceritakan ulang gitu permasalahan yang sedang Anda alami? Jadi gini Kak, Teh ya. Senyamannya aja ya. Jadi paling saya tuh lebih apa ya, bisa dibilang terlalu kecanduan sama dunia media sosial gitu ya. Karena jujur dari dulu udah lama sih kayak awal kenal media sosial atau dikasih HP sama orang tua tuh saya sering berinteraksi sama teman-teman media sosial gitu, udah terlanjur nyaman juga. Dan sampai sekarang saya kuliah di semester akhir itu ya apa ya, sangat sulit gitu untuk apa ya, melepaskan dunia media sosial itu. Oke. Jadi di sini permasalahan Anda itu ini ya kecanduan media sosial gitu ya, adiksi media sosial. Betul. Sampai sekarang mungkin itu ya. Iya, Susah lepas dari media betul. sosial, kayak seharian bisa main media sosial gitu. Iya, betul, bisa. Oke. Baik, ada lagi yang ingin diceritakan? Udah sih. Udah ya, itu aja berarti ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu ya tujuan Anda untuk datang ke sini untuk melakukan sesi konseling ini apa? Karena apa ya, pengen aja kayak apa, agak mengurangi kecanduan saya gitu ya ke media sosial. Karena jujur sekarang saya lebih merasakan dampaknya gitu, dampak negatifnya, apalagi sekarang lagi nyusun skripsi kan ya. Jadi apa ya, pembagian waktu atau manajemen waktu saya tuh kurang bagus, bisa dibilang jelek lah gitu. Baik, jadi tujuan Anda datang ke sesi konseling itu untuk bisa mengurangi waktu bermedia sosial Anda gitu ya, dan bisa memanage atau mengatur waktu Anda sebisa mungkin. Seperti kan Anda sekarang tadi itu lagi skripsi ya, jadi biar bisa tahu gitu kapan waktunya skripsi, kapan waktunya media sosial gitu ya. Oke, ada lagi tujuan yang lain? Apa ya, paling pengen ini aja sih, apa ya, lebih ada waktu juga buat teman-teman, terus juga buat orang tua aja. Karena jujur selama saya kecanduan media sosial tuh, saya kayak seakan-akan menyerahkan dunia atau kehidupan saya tuh di sana gitu loh, dan hampir mengabaikan kehidupan di real life gitu. Oke, jadi selain Anda mau tujuan Anda ingin bisa memanage waktu, itu juga Anda ingin ini ya lebih dekat dengan teman-teman dan keluarga. Kalau boleh tahu, berarti sekarang Anda tidak dekat ya dengan keluarga dan teman-teman? Kalau dengan keluarga enggak sih, karena kan ngerantau juga ya, jadi nggak deket. Terus juga kalau sama teman-teman juga sama sih, kurang dekat karena setiap selesai kuliah ya langsung pulang, terus bermain game atau enggak media sosial gitu langsung. Oke. Jika tujuan tadi yang kamu sebutin ya, kayak tujuannya itu kan
tadi bisa memanage waktu dengan baik, bisa lebih dekat dengan teman dan lebih dekat dengan keluarga. Nah, jika tujuan itu tercapai, kepribadian seperti apa yang akan kepribadian seperti apa yang akan Anda miliki gitu jika tujuan yang 3 tadi tercapai? Yang pasti pengen lebih baik lagi gitu ya, lebih disiplin lagi, dan apa ya, tahu gitu mana yang harus diprioritaskan gitu. Jadi kepribadian yang Anda capai itu akan lebih disiplin gitu ya, tahu mana yang harus diprioritaskan dan mana yang enggak bisa dikesampingkan. Oke, baik. Oke, nah tadi kan Anda udah menyebutkan ya permasalahan yang Anda alami itu adiksi media sosial, kecanduan media sosial, dan tujuan yang ingin Anda capai itu dekat dengan keluarga, dekat dengan teman, dan bisa memanage waktu. Nah, kalau boleh tahu ya, apakah Anda mengetahui faktor yang membuat Anda tidak dekat dengan teman dan orang tua? Lebih ke apa ya, khususnya dalam hal cerita sih, teman cerita gitu. Kayak kalau misalnya teman-teman di real life tuh kayak kurang support aja gitu loh, rasanya tuh kayak lebih apa ya, lebih seru, lebih asik sama teman-teman media sosial. Begitupun juga dengan orang tua sih, orang tua tuh kayak seakan-akan aku sendiri gitu ya, rasanya dunia media sosial tuh lebih menghargai aku gitu. Oke, jadi faktor yang membuat Anda tidak dekat dengan teman dan keluarga itu berbeda respon ya, mungkin teman di dunia nyata dan di dunia media sosial gitu. Jadi orang yang di dunia nyata tuh responnya tuh tidak sesuai apa yang kamu harapkan. Kalau di dunia sosmed sesuai apa yang kamu harapkan gitu ya. Betul. Boleh diceritakan nggak penyebabnya kamu gak dekat sama orang tua dan teman? Kalau misalnya teman, misalnya apa ya, misal kalau misalnya aku sendiri kan udah apa ya, kurang gitu bersosialisasi sama teman, jadi kayak teman-teman juga ngerasanya tuh kayak ngejauhin gitu loh, kayak gak pernah diajak jalan atau main gitu loh. Terus ya udah, aku juga gak mau pusing-pusing ya, maksudnya kayak gak mau ribet lah gitu, jadi ya udah lari lagi ke media sosial gitu loh. Oke, jadi penyebab Anda tidak dekat dengan teman itu karena emang sebelumnya awalnya Anda yang kurang bersosialisasi dengan mereka gitu ya, dan mereka juga yang mikirnya kayak kamu tuh ngejauhin mereka gitu. Ya bisa dibilang kayak bisa gitu. dibilang kayak gitu ya. Kalau dengan orang tua? Kalau orang tua sih karena yang pertama kita jauh juga ya, maksudnya kayak dari jarak juga gitu kan. Terus ngerantau udah lama sih dari awal kuliah. Jadi ya mau cerita juga buat apa, karena orang tua juga sibuk ya, sibuk kerja gitu. Jadi saya lebih nyamannya cerita sama ya di online, karena mereka 24 jam ada gitu buat saya gitu. Oke, baik. Jadi faktor utama Anda tidak dekat dengan keluarga mungkin karena jarak juga ya, salah satu penyebabnya. Jadi susah bercerita karena orang tua Anda juga sibuk ya tadi. Jika boleh saya tahu kapan mulainya Anda menggunakan media sosial? Pastinya saya kurang tahu kelas berapa, umur berapa, tapi kalau nggak salah SMA gitu ya. Oh, jadi Anda mulai menggunakan media sosial itu sejak SMA ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu alasan apa pertama kali Anda menggunakan media sosial? Itu sih, dulu saya pernah kayak apa ya, alasan saya menggunakan media sosial karena yang pertama kali dikasih HP sama orang tua, dan juga apa ya, pas di lihat-lihat atau enggak kayak dapat rekomendasi dari teman gitu, kayak coba main ini seru tahu, banyak kenalan baru gitu kan. Sama teman teh dikenalin kayak Line, terus Instagram, Twitter gitu-gitu kan, TikTok. Jadi kayak ya udah sampai sekarang lanjut gitu teman-teman di media sosial, dan saya lebih memilih asik di dunia media sosial. Baik.
Jadi alasan Anda pertama kali menggunakan media sosial itu pertama tadi dikasih HP ya sama Iya. orang tua. Lalu ada teman Anda yang merekomendasikan Iya, betul. aplikasi. Tadi apa salah satu aplikasinya itu ada Line, Nah, itu. TikTok, Twitter, sama Instagram Iya. gitu ya. Oke. Lalu ada yang ingin diceritakan lagi? Udah itu sih. Oke, udah ya. Nah, jika saya boleh tahu kan tadi ada 4 aplikasi yang Anda Iya. sebutkan. Nah, dari 4 aplikasi itu, aplikasi mana yang sering Anda gunakan? TikTok. TikTok ya. Oke, TikTok ya. Boleh nggak disebutin apa kelebihan dan kekurangan gitu ya dari aplikasi yang sering Anda gunakan tadi? Kayak kelebihannya main TikTok apa, kekurangan main TikTok apa, kelebihannya main lain apa, kekurangannya main lain apa, seperti itu. Kalau misalnya kelebihan TikTok sih paling apa ya, kita bisa live kan ya, jadi fitur live tuh bisa kayak interaktif sama netizen gitu kan di komen-komen, dan seru-seru sih komen-komenan mereka gitu. Kalau kekurangannya ya paling kalau misalnya ada apa ya, suka nyedot kuota banyak sih. Kuota banyak. Iya, apalagi Oke. kalau live. Jadi kelebihan TikTok itu ini ya, apa bisa live, ada fitur live gitu. Berarti yang sering Anda gunakan di TikTok itu fitur live. Iya, live itu gitu. juga biasa dari live suka kadang mutualan TikTok kan, dan apa chattingan segala macam gitu. Iya, baik. Jadi awalnya dari live terus lanjut ke chattingan. Tadi kekurangan mungkin menyedot ini ya. Iya, sama baterai juga. Ya, sama ini juga nggak jadi menghabiskan waktu banget nggak menurut kamu? Iya juga sih. Karena mungkin kamu juga jadi lama scroll di TikToknya, Iya, jadi betul. menghabiskan waktu, jadi skripsi terlupakan Nah, gitu iya ya. itu juga Oke. sama. Kalau tadi lain kelebihannya apa? Kalau lain tuh paling kayak chattingan sama orang jauh aja sih kelebihannya, jadi kayak bisa gitu. Kayak seru gitu. Kayak jadi kelebihannya mungkin bisa mengenal orang yang jauh gitu, yang dari jauh dari kita gitu. Kalau kekurangannya? Kekurangannya ya kalau misalnya kenal sama orang asing gitu ya, bahasa sih. Bahasa gitu ya. Harus pakai bahasa. Kekurangannya bahasanya beda-beda gitu ya. Kalau tadi Instagram kelebihannya apa? Instagram itu apa ya, aku lebih suka sama algoritmanya aja sih, karena sesuai gitu sama kesukaan aku. Misalnya kayak apa, aku suka masak-masak, nah pasti full gitu di Instagram tuh yang munculnya resep-resep kayak gitu. Jadi kelebihannya semua hobi kamu mungkin ya ada di sana. Di IG gitu ya. Suka ini juga daily apa, suka kayak bikin apa sih, story tentang aktivitas kamu. Iya, itu juga suka gitu juga. di Instagram story. Kayak Instagram story ya. Kekurangannya apa? Kalau kekurangan IG tuh apa ya, paling ini sih apa namanya, suka nge-lag kalau di aku mah. Nge-lag gitu ya. Iya. Aplikasinya tidak sportif mungkin ya. Mungkin lama juga karena lama ngebuka mungkin ya, jadi. Yang terakhir tadi ada aplikasi Twitter ya. Kelebihan dan kekurangannya apa aplikasi Twitter? Kalau Twitter sendiri kelebihannya bisa apa ya, kayak update apa sih kegiatan kita gitu, kayak kelebihannya mungkin live update kayak Instagram tadi ya. Cuman kalau Twitter tuh lebih ke tulisan gitu ya. Gitu. Apakah bisa random aja gitu. Apakah menulis itu salah satu hobi kamu? Bisa dibilang. Iya ya. Oke, kekurangannya? Kalau untuk kekurangannya sendiri hampir gak ada sih Twitter mah. Hampir gak ada gitu ya. Oke. Ketika Anda menggunakan media sosial kan pasti ada dampak negatif dan positif ya. Menurut Anda ya, apa dampak negatif dari Anda menggunakan media sosial? Negatifnya banyak sih ya yang dirasakan. Ya tadi kayak terlalu fokus ke media sosial jadi lupa waktu gitu loh. Terus kayak gak nyadar tiba-tiba udah malam ini, udah mau maghrib gitu kan, sedangkan
belum ada to-do list yang saya lakukan tuh belum tercapai gitu kan, misalnya ngerjain skripsi atau tugas segala macam, jadi terbengkalai dan ujung-ujungnya ya tugas tuh paling custom kebut semalam sih. Iya itu. Baik, jadi dampak negatif dari bermedia sosial itu jadi Anda melupakan hal-hal yang seharusnya Anda kerjakan mungkin ya, jadi lupa waktu. Jadi harusnya Anda mengerjakan skripsi tapi Anda malah menggunakan media sosial. Jadi skripsi, tugas-tugas perkuliahan itu menjadi terbengkalai gitu ya. Oke, ada lagi gak dampak negatif dari bermedia sosial? Nggak ada. Paling ini sih ya itu tadi nih, nggak ada temen sih. Oh iya, jadi selain tidak bisa memanage waktu ya, dampak negatifnya juga Anda tuh menjadi tidak dekat dengan teman di dunia nyata dan keluarga juga ya. Iya, keluarga juga. Oke. Apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Sudah, tidak. Oke, sudah ya. Nah, baik, jika kita skalakan ya dari 0 sampai 10, yang berarti 0 itu Anda tidak perlu merasa berubah, dan 10 yang berarti Anda merasa perlu berubah. Nah, Anda dari skala 0 sampai 10 Anda milih di skala berapa? 9. 9, oke, bagus ya. Jadi Anda sudah ada keinginan untuk berubah, dan angka 9 itu kan angka yang sangat tinggi ya. Jadi keinginan Anda untuk berubah itu sangat-sangat tinggi gitu. Itu sangat bagus, perlu diapresiasi juga ya. Oke. Oke, nah jika diskalakan kembali ya dari 0 sampai 10, di mana 0 itu Anda tidak percaya diri untuk bisa melakukan perubahan di diri Anda, dan 10 Anda merasa sangat percaya diri Anda bisa melakukan perubahan di diri Anda. Nah, dari skala 0 sampai 10 Anda memilih di skala berapa? 2 deh kayaknya. Oke, Anda memilih di angka 2 ya, berarti Anda masih merasa kurang percaya diri ya untuk melakukan perubahan ke depannya. Oke. Baik, tadi kan kita lihat ya skala kamu ingin berubah tuh ada di angka 9. Itu sangat udah bagus banget ya, karena udah ada keinginan di angka yang itu udah dibilang tinggi banget gitu ya. Anda udah merasa ingin berubah gitu ya. Tetapi tadi yang di skala yang percaya diri, Anda ada di skala 2 yang berarti Anda minim ya, atau belum ngerasa percaya diri gitu untuk bisa berubah pada diri Anda gitu ya. Oke. Anda di sini juga perlu berubah ya, seperti kayak harus lebih mendekatkan diri kepada teman ataupun keluarga ya, dan bisa memanage waktu Anda dengan baik, seperti tadi yang kapan Anda harus bermedia sosial dan kapan Anda harus melakukan hal yang penting gitu ya di kehidupan sehari-hari Anda. Oke. Iya, aku gak pernah buka Twitter. Nah, tadi kan seperti yang saya udah bilang ya, kamu tuh kan ingin tujuannya tuh tadi ya ada 3, yang ingin mendekatkan diri kepada teman, ingin mendekatkan diri kepada keluarga, dan ingin memanage waktu. Tetapi kamu di sini belum terlalu percaya diri ya bisa berubah di diri kamu tuh, bisa melakukan tujuan itu tuh ya. Karena masih di angka 2 gitu ya. Nah, menurut kamu adakah cara untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu tuh biar meningkat gitu, percaya diri kamu bisa berubah itu ada gak cara yang bisa Anda lakukan gitu untuk yang tadi, untuk bisa dekat dengan teman, untuk bisa dekat dengan keluarga, untuk bisa memanage waktu gitu? Mungkin yang cara pertama ya saya harus mencoba, mungkin ya belajar mencoba untuk dekat dengan teman, kayak mungkin mengajak teman untuk bermain mungkin duluan gitu, karena kan biasanya saya tuh nunggunya diajak gitu ya, kalau nggak diajak ya udah gitu. Terus kalau keluarga ya pengennya mah kayak
adalah gitu seminggu sekali berkabar gitu, cerita Oke. panjang gitu. Oke, baik. Jadi upaya Anda untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri Anda untuk berubah itu salah satunya mungkin dengan mendekatkan diri kepada teman ya, kayak mengajak main duluan yang biasanya Anda nunggu diajak main gitu ya. Ini Anda harus ada inisiatif dari diri sendiri untuk mengajak main duluan gitu ya. Begitu pula dengan keluarga ya, tadi Anda harus lebih sering lebih memberanikan diri untuk mengajak ngobrol duluan gitu ya. Oke. Nah, berarti Anda bisa naik ya skala yang percaya diri Anda dengan melakukan hal yang tadi Anda sebutin, yang mendekatkan diri kepada teman dan mendekatkan diri kepada keluarga gitu. Bisa berarti ya? Bisa. Oke. Nah, tadi kan Anda ini ya udah nyebutin kan upaya atau cara yang mau Anda lakukan gitu untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda untuk berubah itu, yang tadi yang mendekatkan diri kepada teman. Nah, kira-kira setelah tadi Anda menyebutkan cara itu untuk meningkatkan kepercayaan diri itu, nah sekarang di skala berapa gitu setelah Anda menyebutkan cara itu? 5. Ada di skala 5 gitu ya. Oke, bagus. Nah, udah bagus gitu ya, naik ya. Tadi kan sebelum Anda menyebutkan usaha yang ingin Anda lakukan untuk menaikkan kepercayaan diri Anda untuk berubah itu ada di skala 2 ya. Setelah Anda menyebutkan upaya atau usaha yang cara yang ingin Anda lakukan ke depannya, Anda berada di skala naik gitu ya, berada di skala 5. Oke, baik, itu tuh udah perubahan yang sangat bagus gitu ya, karena bisa menaikkan skala Anda gitu. Oke. Oke, itu sudah sangat bagus ya. Saya juga percaya gitu ya, yakin ke depannya Anda itu bisa melakukan perubahan yang tadi Anda sebutkan di dalam diri Anda gitu ya. Saya juga sangat amat mendukung Anda untuk berubah gitu ya. Saya yakin juga ya Anda bisa berubah, melakukan perubahan seperti yang tadi Anda bilang, perubahan-perubahan yang mendekatkan diri kepada keluarga, mendekatkan diri kepada teman, lebih bisa memanage waktu dengan baik gitu ya. Mungkin Anda bisa melakukan perubahan itu, pasti bisa gitu ya. Saya juga ya sangat mengapresiasi dengan kedatangan usaha Anda atau waktu Anda untuk datang ke konseling ini untuk berubah gitu ya, ada keinginan untuk berubah gitu ya. Itu sangat bagus gitu ya, keren. Kan banyak ya sekarang yang mereka tuh udah tahu kecanduan media sosial, adiksi media sosial, tapi nggak ada keinginan untuk berubah gitu ya, nggak ada usaha untuk berubah tuh. Kamu kan sekarang udah bagus ya, ada usahanya, datang ke konseling sekarang ini, terus sudah berani terus terang kepada saya, sudah berani menceritakan permasalahan yang Anda alami gitu ya, sudah memplanning juga gitu hal apa atau usaha apa yang ingin Anda lakukan untuk berubah itu ya. Oke, saya sangat mengapresiasi ya usaha Anda untuk berubah. Nah, saya ingin bertanya ya, apa yang dirasakan Anda setelah sesi konseling ini? Setelah sesi konseling barusan? Yang pertama ya itu ya, kayak merasa lebih termotivasi aja sih, kayak terus juga lebih tenang juga gitu, kayak ada harapan gitu. Oh iya ya gitu, ternyata bisa loh gitu buat terlepas dari adiksi itu. Oke, jadi kamu merasakan setelah sesi konseling ini, setelah sesi konseling tadi berlangsung ya, Anda merasakan lebih termotivasi untuk berubah dan yakin bisa merubah kebiasaan buruk Anda ya yang tadi. Oke. Nah, sebelum sesi konseling ini beres atau berakhir ya, saya akan memberikan eksperimen kepada Anda. Nah, kan pasti Anda belum ngerti ya apa sih eksperimen itu. Nah, saya di sini izin menjelaskan ya eksperimennya. Eksperimennya seperti apa. Nah,
jadi ya saya ingin Anda tuh mengingat apa yang Anda rasakan ketika Anda sering menggunakan media sosial, lalu apa yang Anda rasakan ketika Anda sudah melakukan motivasi-motivasi atau usaha-usaha yang tadi Anda bilang ya, yang Anda sebutkan tadi loh, yang satu-satu yang dekat dengan keluarga, nah itu. Nah, apa yang Anda rasakan nantinya, Anda sangat ingin, Anda ingat-ingat ya, kalau misalnya kalau nggak ingat bisa juga ditulis, takutnya lupa gitu ya. Jadi Anda tuh ditulis, misalnya kalau saya menggunakan media sosial, saya jadi ngerasa waktu saya untuk ngerjain skripsi itu ini gitu ya. Atau enggak tadi misalnya Anda menggunakan motivasi-motivasi atau usaha-usaha yang sudah Anda pikirkan gitu, misalnya saya sudah mengurangi media sosial dan mendekatkan diri kepada teman. Nah, yang saya rasakan tuh ini. Nah, takutnya Anda lupa gitu ya dengan apa yang Anda rasakan, Anda bisa menulisnya seperti di buku diary gitu ya. Oke. Nah, nanti kamu bisa ini ya, bisa kumpulkan kepada saya di sesi konseling kedua, sesi konseling berikutnya. Oke. Dapat dipahami? Bisa. Oke, bisa dipahami ya. Baik, ada yang ingin diceritakan lagi sebelum sesi konseling ini selesai? Sudah cukup. Sudah beres ya. Oke ya, saya tutup sesi konseling ini ya. Saya juga sebelumnya sangat berterima kasih untuk Anda untuk datang ke sesi konseling ini dan terbuka kepada saya menceritakan yang Anda alami gitu ya. Anda sudah sangat berani gitu, ingin berubah, ingin menceritakan semuanya gitu ya. Itu sangat bagus gitu ya. Saya mengapresiasi hal itu. Oke, dan saya harap kedepannya Anda bisa melakukan perubahan di diri Anda seperti yang Anda inginkan, dan saya juga yakin Anda bisa berubah gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik. Sesi konseling ini beres mungkin ya. Terima kasih sudah mau datang.